Yang Hmm. berdua Ya, so. Hmm. Ya, kembali lagi bersama. Abi masih cantik. Kali ini aku dan Abil bakal bercerita tentang sesuatu hal yang sedikit berbau mistis, Horor. horor. Kenapa kami mau bercerita tentang hal-hal tersebut? Karena apa? Karena banyak yang meminta, "Kak, bikin dong paranormal experience." Nah, sekarang kita bikin paranormal experience-nya buat kalian semua. Cerita ini tentang penunggu yang ada di rumah kita di Pekanbaru. Sedikit menyeramkan buat Abil sebenarnya ya, karena yang mengalami hal-hal tersebut sebenarnya Abil. Aku cuman mengalami apa ya, kayak pendengaran aja ya, kayak dia bunyi berbek atau bertak atau teng ting ting, nah gitu gitu doang, selebihnya nggak ada. Kalau Abil dari sebelum menikah dulu, waktu pertama kali ke rumah itu udah ngerasain dan ngeliat penunggunya. Mau tahu cerita lebih lengkapnya? Mari kita dengarkan cerita Bu Abil Hakrecita Karil. Pertama kali dulu waktu Abil datang ke rumah Seral yang di Pekanbaru sebelum kita menikah. Waktu itu Abil udah pernah dengar, Seral udah pernah cerita kalau rumah itu sedikit Horor. horor gitu. Cuman ya karena dalam hidup Abil ya, selama Abil hidup, sehoror apa sih sampai Abil gitu, karena maksudnya Abil punya banyak pengalaman horor gitu. Sehoror apakah rumah Seraldi? Nah itu yang Abil pertanyain dulu kan, sampai akhirnya Abil datang sendiri ke rumahnya. Abil masuk lewat pintu samping, terus Abil lihat sekeliling, wah rumahnya auranya sedikit tidak bersahabat bagi Abil dulu. Dan Karena aku nggak ngerasain apa-apa itu ya, karena aku ibaratnya mungkin karena aku yang punya rumah itu dan biasa di sana, jadi aku nggak pernah ngalamin hal-hal yang kayak gitu, kayak kamu ngerasa nggak enak atau segala macemnya. mungkin kamu Orangnya terlalu kuat ya mungkin ya, bukan terlalu kuat, kamu tidak punya kemampuan. nggak peka. Iya. Jadi emang dari awal itu dibilang takut sih belum. Waktu pertama kali masuk dibilang takut mah belum, cuma Abil udah kayak ngerasa oh auranya kurang bersahabat nih sama Abil. Terus rumahnya tuh gelap, lampunya redup, terus masih kosong, perabotannya juga belum ada, banyak baru ya. cuman ada kursi doang. Nah kalau masalah lampu redup itu, kenapa lampu redup itu bukan karena diredupin setan ya, tapi memang karena yang tinggal di sana saudaraku namanya Yazid, dia lebih suka lampu yang redup, makanya dia beli lampu yang buatnya kecil di sana waktu itu. Nah jadi ceritanya sebelum kita ke sana, si Yazid yang tinggal di sana, yang ngejaga rumah di sana, sepupu aku itu, dia udah tinggal di situ sekitar 4 atau 5 tahun lah di rumah itu, karena nggak ada yang nunggu kan, kecuali kalau orang tua aku ke Pekanbaru baru ke sana orang tuaku. Tapi selain itu nggak ada yang tinggal di sana, cuma Yazid. Kan tadi Abil bilang aku udah pernah cerita rumah itu horor gitu ya. Nah rumah itu horor, yang waktu itu yang aku tahu cuma ada kejadian tuh temennya si Yazid ngeliat cewek. Nah itu doang. Nah belum tahu yang lain-lain. Nah jadi aku bilang ke Abil, coba nanti kamu lihat ada nggak cewek itu di sana gitu ya. Nah begitu. Nah lanjutin nih. Nah setelah Abil benar-benar masuk ke rumahnya, Abil duduk lah, benar udah ngerasa nggak nyaman, cuman maksudnya masih bisa ditahan lah ya. Sampai dia bilang yuk keliling-keliling, dia ngajak Serol ngajak ke atas, terus ke dapur, ke kamar bawah, ke kamar atas, terus ngeliat. Nah Abil ngeliat perempuan
merinding nih. Jadi Abil ngelihat sosok perempuan. Nah, perempuannya itu waktu itu adanya di dapur, di dekat jendela. Iya ya. Iya, dekat jendela, yang jendela itu sebenarnya masuk ke kamar lantai 1, masuk ke kamar yang di bawah. Iya, waktu itu. Jendela kamar lah ini. Cuman dia jadi kayak jendela kamar tapi dia bisa ngeliat dapur gitu. Terus cuman Abil masih belum takut ya, karena maksudnya ya sekedar penampakan mah Abil udah biasa lihat itu, selagi dia tidak mengganggu gitu kan. Sampai Abil ngeliat kayak ada nenek, terus kayak ada anak kecil, Abil lihat itu. Cuman balik lagi, Abil merasa belum diganggu, jadi Abil tidak merasa terganggu gitu. Jadi sampai malamnya kan di rumah itu ada 4 kamar, di bawah 1, di atas itu ada 3 kamar. Nah, ruang tamu biasanya kamar tamu biasanya itu di bawah ya tidurnya yang. Nah, kebetulan di rumah itu cuman ada Yazid, Abil, sama aku, sama Seral waktu itu. Nah, terus Seralnya bilang waktu udah malam, "Sok kamu tidurnya di bawah ya." Aku tidur sama Yazid di atas. Aku tidur sama Yazid di atas, dia bilang gitu. Oke, kata Abil. Terus tapi karena Abil udah feeling nggak enak ya, udah maksudnya udah ngerasa ada sesuatu gitu. Terus Abil bilang sama Seral, temenin Abil yang dulu. gimana kalau misalnya kamu temenin Abil dulu sampai Abil tidur gitu. Nanti kalau misalnya Abil udah tidur, kamu ke atas, kamu boleh tidur gitu. Abil bilang gitu. Terus oh ya udah, kata Seralnya kayak begitu. Sampai Abil mulai ketidur. Nah, aku keluar diam-diam nih ceritanya nih aku kan. Nah, jadi Abil tuh udah mulai merem. Nah, mulai merem nih teman-teman. Udah mulai merem kan. Aku langsung tiba-tiba pelan-pelan, nih buka pintu. Yang bangun dia. Kenapa yang belum tidur? Belum bisa tidur katanya. Temenin Abil dulu katanya. Ya udah, masuk lagi kan aku kan, duduk lagi. Jadi kamar itu tuh nggak ada apa-apa, cuma ada kasur, nggak ada dipannya kasur. Nah, ini kasur. Nah, di sini aku duduk. Di sebelah sini WC kan. Nah, sini aku duduk. Pas duduk tuh aku mau nemenin Abil kan. Tiba-tiba di luar, di ruang tamu, tepat banget suara di ruang tamu, ada bunyi kayak ya kalau aku bilang logam besar ya, mungkin kalau di benda mungkin kayak meja makan yang ada kacanya dibanting, itu kenceng banget sampai Abila langsung kaget kan Abil, aku juga kaget, aku keluar, aku pikir maling kan, keluar aku dari kamar tuh ngeliat sini nggak ada apa-apa gitu kan. Pas udah ke ruang tamu kan nggak ada apa-apa, aku bilang Abil kan ayo ikut, aku bilang kan. Pas keluar aku panggil Yazidnya, Yazid turun, aku bilang turun si Yazid. Masih kenapa di katanya. Ini tadi ada bunyi kayak logam besar jatuh, entah apalah, aku bilang bunyi besar, aku bilang. Ayo kita keliling rumah, siapa tahu ada maling, aku bilang kan. Keluar aku keliling rumah sama Yazid kan. Nggak ada apa-apa ternyata teman-teman. Nah, sampai masuklah kita lagi bertiga. Sudah masuk itu, mulailah bertanya-tanya aku, bunyi apa tadi? Waktu kita udah mulai ketakutan, saya bilang, yang udah yuk temenin lagi Abil ke kamar. Nah, pas mau ke kamar nih ya, Abil udah di kasur. Terus Seral dia tiba-tiba ngelirik ke kamar mandi. Lah, kalau mau kamar mandi mati. Jadi kamar mandi itu teman-teman, pintunya itu ada kayak kaca gitu, ada cermin gitu. Bukan cermin sih, kaca. Jadi kalau lampu nyala tuh kelihatan, kalau mati juga kelihatan. Nah, pas kita masuk tiba-tiba lampu itu mati. Nah, pas mati kan aku kaget, loh kok kenapa ini mati gitu. Aku buka pintunya, emang mati. Aku gini-giniin ceklekannya itu nggak nyala gitu kan. Nah, aku udah mikir sedikit nggak wajar gitu. Jadi aku mikirnya yaudah ini nggak bener gitu. Yaudah kita ke atas aja, aku bilang kan. Jadi ke atas lah. Jadi aku panggil Yazid. Jadi kita bertiga di kamar itu sekitar jam 1 ya. Jam 1 kita bertiga di kamar. Jadi aku kumpulin ya Yazid, Abil, aku. Jadi aku tanya ke Yazid, Zid, mending kau ceritain lah apa yang ada di sini sebenarnya. Kejadian apa sih yang pernah ada kejadian di sini gitu. Nah, baru Yazid jujur. Jadi di rumah itu yang ngelihat apa? Sebelum Yazid cerita itu, waktu Yazid mau cerita tiba-tiba ada suara gitu. Dan pintu kayak dicakar. Nah, gitu. Tapi cuma sekali. Serius Abil merinding loh ini. Iya, aku juga merinding. Gitu. Udah, setelah itu akhirnya Yazid cerita nih. Dia bilang sebanyak-banyaknya temen dia yang udah ke rumah itu, semuanya rata-rata ngelihat ada cewek itu.
Dan ada satu orang yang kesurupan sampai subuh. Nah itu cerita yang baru aku tahu. Ternyata di situ yang mengalami kayak gitu bukan kita doang. Ternyata banyak orang-orang yang baru pernah ke rumah itu. Akhirnya kita ngobrolin masalah itu terus berulang-ulang sampai pagi. Kita nggak tidur sama sekali. Nggak tidur sama sekali karena kita bertiga ketakutan gitu ya. Dan paginya aku sama Abil langsung pergi ke Bandung. Kembali ke Bandung. Belum selesai sampai di situ ceritanya teman-teman. Kejadiannya sebenarnya adalah di Bandung. Bener nggak? Bener nggak? Nah kejadian sebenarnya itu adalah di Bandung. Di pesawat nih masih biasa aja Abil sama aku. Tidur lah karena kita nggak tidur. Nyampe Bandung pulang ke kos. Pulang ke kos aman-aman aja. Tapi yang udah nggak aman itu pas aku ke kosan Nabil jam berapa itu? Jam 7:30 ya. Pas Isya. Beres Isya lah. Iya. Dia masih pakai mukena. Beres Isya. Dia masih pakai mukena. Tiba-tiba dia bilang ke aku gini. Udah, kamu pulang aja. Ngapain kamu di sini? Lah, aku mikir kenapa dia tiba-tiba marah gitu kan? Aku bingung sendiri. Ya udah keluar kamarnya aku kan, keluar. Diam aku di tempat lain kan ngintip. Nggak lama aku ngintip itu, dia nelfon orang lah, nelfon orang sambil kayak agak-agak nangis gitu. Bingung aku kan. Abis nelfon Buya. Iya, nelfon bapaknya. Pas udah beres nelfon, dia masuk ke kamar, aku langsung masuk lagi. Kamu kenapa? Nggak apa-apa. Udah kamu sana lah, pulang sana lah. Gitu lah, yang Mesir gitu kan. Nggak lama itu, kan tangannya ketutup mukena. Nah, aku mulai curiga kan. Pas udah curiga itu aku giniin ya, aku angkat gini kan mukenanya. Teman-teman ternyata tangannya begini. Keras. Gini teman-teman tangannya. Ya sudah, aku lurusin gini dengan paksa. Aku tanya, "Siapa nih?" aku bilang. "Ini Abil bukan?" "Iya Abil." Sambil nangis dia kan, sambil nangis. Terus dia bilang, "Kamu kenapa?" aku bilang. "Yang dari Pekanbaru ngikut." Itu yang dia bilang. Pekanbaru ngikut. Tangannya keras, aku giniin terus. Udah dia mulai nggak nangis lagi, udah mulai agak sadar, baru aku suruh dia pindah ke kamar temannya. Aku puterin lah di situ lagu Ruqyah, ayat Ruqyah yang full version lah. Aku dengerin dia di situ, terus aku bilang kamu tunggu di sini, aku ke kamar kamu. Aku ke kamar dia aku marah-marah situ, aku bacain ayat kursi dulu. Udah aku bacain ayat kursi, aku kasih nasihat, jangan ganggu dia, aku bilang. Ini orang yang aku sayang, ini calon istriku, aku bilang. Waktu itu belum nikah ya. Ini calon istriku, aku bilang. Jangan diganggu. Aku marah-marah lah pokoknya, bukan dengan kata-kata halus tadi ya, kasar pokoknya kata-kata aku. Terus kan waktu itu juga Abil bilang pas lagi kesurupan deh. Nah, pas lagi setelah yang aku giniin, dia bilang si itu ada di pojokan kamar sama di dalam WC katanya. Jadi by the way gini, waktu Abil nyampe ke kosan waktu itu, tiba-tiba lampu kamar mandi itu mati. Padahal seminggu sebelum Abil pulang ke Medan waktu itu, lampu itu baru Abil ganti. Pas itu dia bilang di WC juga ada katanya. Jadi aku juga marah-marah ke WC kan, ke WC tuh aku bilang marah-marah, bacaan kursi segala macam, marah-marah segala macam. Nggak ada respon apa-apa, nggak ada kayak barang bergerak atau segala macam. Jadi ya udah, aku bilang yang ini udah aman nah, gitu. Nah udah itu aku kan ke kamar temannya, aku bilang udah nggak ada apa-apa, tapi dia tetap nggak berani. Dia nggak berani ke kamar itu sampai dia 7 hari nggak tidur di kamar. Nah dia habis itu dia cerita, sebenarnya kamu itu masih sadar ya? Gimana ceritanya? Sebenarnya awalnya tuh Abil masih sadar kan, Abil nelfon Buya kan. Maksudnya itu yang tadi diceritain sama Seral yang Abil kesurupan itu, sebenarnya itu bukan kejadian pertama kali Abil kayak gitu. Sebelumnya juga udah pernah. Jadi Abil telepon Buya Abil karena maksudnya siapa tahu bisa membantu gitu. Sampai Abil masih sadar kan, Abil nggak takut, Abil nggak mau ngerepotin orang sampai Abil gimana nantinya kan. Abil nangis. Awalnya tuh Abil masih sadar, cuman maksudnya Abil udah nggak bisa ngontrol tangan Abil udah kaku ya. Udah nggak tahu lah gimana waktu itu, udah gini aja. Seral sekuat apapun di awalnya susah banget buat melurusin tangan ini, sampai ujung-ujungnya makanya sadar ini siapa. Jadi Abil kadang sadar, kadang nangis. Ketawa nggak sih? Enggak. Senyum? Enggak, nangis. Enggak, nangis berarti ya Bang. Itu terus
sadar lagi, nangis lagi, sadar, nggak tahu pas waktu itu ngerasanya kayak sedih banget tuh, nggak tahu kenapa, cuman emang sepertinya bawaan dari si tetehnya mungkin. Ya jadi teman-teman, ya itulah, kita hidup di dunia itu berdampingan dengan yang lain. Selama kita nggak mengganggu mereka, mereka nggak akan ganggu kita. Nah kalau misalkan kejadian ini, aku malah berpikirnya nggak tahu karena Abil ini baru pertama kali ke rumah, dia mau ngasih perkenalan, atau Abil ini kan waktu itu lagi menstruasi, mungkin dia suka sama darah, maybe, ya enggak, kita nggak tahu apa-apa. Ya, dan ditambah Abil itu sebenarnya ada bawaan. Jadi dia bisa ngeliat itu, sebenarnya itu dibantu. Dia bisa ngelihat ya dunia lain, itu sebenarnya ada bantuan. Nah, itu emang udah bawaan dari dulu ya, dari bawaan. Siapa tahu, aku curiga dia yang bawaan si Abil ini nggak cocok sama penunggu rumah itu. Jadi dia marah. Atau entahlah alasan apa, kita nggak tahu kenapa bisa waktu itu terjadi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mau cerita-cerita kayak gitu, ceritanya masih banyak tentang rumah itu ya. Masih banyak tentang rumah itu yang bisa diceritain, cuman ya buat kali ini ya sampai sini dulu aja. Kalau kalian tertarik dengan cerita selanjutnya dan cerita-cerita lain selain rumah itu, kalian bisa request sama kita, jadi kita bisa ceritain lebih panjang lagi buat kalian. Ya, kalau kalian suka mau cerita yang lain, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Oke? Sampai jumpa di next video. Bye.